Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh berjumpa dalam program renungan harian di hari ini. Kita bersyukur kita bisa ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, bahwa di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati, tangan Tuhan senantiasa menyertai kami. Engkau memelihara kami, Engkau menguatkan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi penuntun ketika menjalani hari-hari dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih, demi nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih yang berkati Tuhan, di hari ini saudara kekasih kita akan melihat firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai pada ayat yang ke-69 yang berkata sebagai berikut. Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai pada ayat yang ke-69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih yang berkati Tuhan, firman Tuhan yang telah kita dengarkan, saya memberikan topik renungan hari ini, yaitu mengenal Tuhan. Bapak Ibu, mengenal berarti kita tahu tentang sesuatu dengan baik. Kita tahu sesuatu dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara, sebab ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Semakin kita mengenal seseorang, kita bisa mengambil keputusan untuk lebih dekat atau bahkan kita akan menjauh. Kita menjadi lebih dekat dengan seorang ketika kita mengenal dia, karena kita menemukan ada perilaku-perilaku, ada sikap-sikap hidup, sifat hidup yang baik. Kita menjauh kepada seorang ketika kita mengenal dia, karena kita tahu ada perilaku atau sikap hidup yang tidak baik. Nah Bapak Ibu Saudara kasih yang diberkati Tuhan, hari ini kita berbicara tentang mengenal Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang dengan kemampuan, kekuatan, pikiran manusia, kita sesungguhnya tidak bisa menjangkau dia. Dia adalah Allah yang transenden, yang melampaui segala akal, dan kita tidak bisa menjangkau Tuhan dengan keterbatasan akal kita sebagai manusia. Tapi syukur kepada Tuhan, Bapa yang baik, Allah penguasa atas alam semesta ini, telah memberikan anak kekasihnya, firman-Nya sendiri untuk datang menjadi manusia. Firman Allah yang adalah Allah itu sendiri datang dalam wujud manusia yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dengan Yesus Kristus kita tahu tentang siapa Bapa itu, siapa Allah itu. Nah saudara kekasih yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan ini saudara kekasih, kita melihat suatu peristiwa besar, yang mana Yesus selesai memberikan 5.000 orang lebih kurang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat besar terjadi. Mereka semua yang ribuan orang itu bisa makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Dan ketika itu Yesus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan firman-Nya kepada orang banyak. Tapi orang banyak tidak paham. Mereka menolak. Mereka yang baru dikenyangkan menolak Yesus, bahkan meninggalkan Dia. Alkitab berkata mulai pada saat itu banyak orang meninggalkan Yesus pada ayat yang ke-66. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, ketika orang banyak meninggalkan Yesus, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kalian tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak pergi juga? Ini pertanyaan Yesus kepada murid-murid pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih yang diberkati Tuhan, mereka tetap memilih untuk mengikuti Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak pergi? Mengapa mereka tetap bertahan, saudara kekasih yang diberkati Tuhan? Karena mereka mengenal siapa Yesus itu. Mereka bertahan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap bertahan dan tidak mau pergi. Karena poin pertama, saudara kekasih, karena mereka telah menaruh harapan mereka kepada Yesus. Karena mereka telah menaruh harapan mereka kepada Yesus. Mereka telah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Seperti jawaban dari Petrus yang berkata, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Nah saudara, ini menandakan
bahwa mereka telah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Yesus adalah puncak dari pencarian mereka akan makna dari kehidupan, akan kehidupan itu sendiri. Mereka tahu siapa Yesus itu. Yang kedua, saudara kekasih, mengapa mereka tidak pergi dan mereka tetap bertahan? Karena apa? Karena mereka memahami firman Tuhan dengan benar. Mereka tahu tentang siapa Yesus dan juga mereka paham tentang firman Tuhan. Ayat yang ke-66 bagian B dia bilang begini, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Walaupun dengan perkataan yang sama, murid-murid setia, sementara orang banyak meninggalkan Yesus. Dari perkataan yang sama ini, Bapak Ibu kekasih saudara yang diberkati Tuhan, orang banyak meninggalkan Yesus, tapi murid-murid memilih untuk bertahan. Nah, saudara kekasih yang diberkati Tuhan, yang ketiga, mengapa mereka tetap bertahan? Mereka tidak pergi karena mereka tahu dengan benar dan mereka mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Pada ayat yang ke-69 berkata, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Mereka telah percaya dan mereka tahu tentang siapa Yesus. Mereka tahu Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukan pribadi biasa. Tapi dia datang dari Allah. Dia adalah Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia, yang sementara mereka ikuti, yang olehnya mereka menaruhkan harapan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih yang diberkati Tuhan, alasan yang sama kiranya membuat kita tetap bertahan kepada Tuhan. Walaupun mungkin banyak orang meninggalkan Tuhan. Walaupun mungkin ada orang yang tidak setia. Ada orang yang meninggalkan Yesus. Tapi kita tetap bertahan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa saudara kekasih? Karena pertama, karena kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita menaruh harapan kita kepada Dia. Sangat penting bagi saya dan saudara harapan. Karena dengan harapan ini kita bisa semangat. Dengan harapan ini kita kuat. Harapan apa yang ada pada diri Yesus? Dia janjikan kehidupan kekal. Dia janjikan penyertaan Tuhan. Dia janjikan rumah Bapa. Tempat kita menaruh harapan kita adalah Tuhan. Bapak Ibu kekasih yang diberkati Tuhan. Yang kedua, mengapa kita bertahan? Karena kita memahami dengan benar firman Tuhan. Banyak orang salah paham dengan firman Tuhan dan akhirnya meninggalkan Yesus seperti pembacaan kita dan juga seperti kenyataan yang bisa kita lihat di sekitar kita. Tapi kita yang mana hati kita ini terangi oleh kuasa Roh Kudus, kita bisa paham akan firman Allah yang membuat kita tetap setia, bertahan, percaya kepada Dia. Karena itu minta Roh Kudus untuk membukakan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa memahami akan firman Tuhan. Nah, saudara kekasih yang diberkati Tuhan, yang ketiga saudara kekasih, kenapa kita bertahan? Karena kita mengenal siapa Yesus itu. Dia bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan, tapi Dia Tuhan yang datang menjadi manusia. Kita tidak pernah percaya kepada manusia yang diangkat menjadi Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan bisa menjadi manusia yang kita percaya dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu kekasih yang diberkati Tuhan, mari bagi kita semua untuk tetap setia, untuk tetap bertahan, untuk tetap percaya, untuk tetap mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Sebab di waktu-waktu yang akan datang, di masa yang akan datang, ketika kita menutup mata kita, Tuhan yang akan menjemput kita. Dia akan membawa kita pada kehidupan yang luar biasa. Demikian firman Tuhan. Biar ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami berdoa. Mampukan kami untuk berada terus-menerus dalam firman-Mu. Mampukan kami untuk terus-menerus menghidupi akan firman-Mu. Roh Kudus, kuatkan kami. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab dalam segala kondisi dan keadaan kehidupan kami, biar kami tetap bertahan. Biar kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Biar kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, sertai seluruh umat-Mu, berkati seluruh milik kepunyaan-Mu, anak-anak-Mu yang sementara berada di berbagai tempat ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Sertai mereka, tuntun mereka, tolong mereka, berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur demi nama Yesus Tuhan. Amin.
Bapak Ibu kekasih yang diberkati Tuhan, demikian program hari ini. Sampai jumpa di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.